Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Aliyasitur Nurbaiti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sastra bandingan. Sastra bandingan merupakan mengkaji suatu karya dengan cara membanding-bandingkan. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Cinta Terlarang versi Sangkuriang, Prabu Watugunung dan Oedipus. Pada suatu hari, setelah pergi lama meninggalkan rumah, Sangkuriang kembali pulang ke kampung halamannya, bertemu dengan Dayang Sumbi, ibunya. Setelah sekian lama, Dayang Sumbi tetap muda dan cantik. Sangkuriang tidak mengetahui jika Dayang Sumbi adalah ibunya sendiri dan sangat ingin menikahinya. Namun, Dayang Sumbi mengetahui jika itu anaknya, ia menolak pernikahan tersebut. Demi membatalkan pernikahannya, Dayang Sumbi meminta dua hal kepada Sangkuriang, yaitu membuat bendungan sungai dan juga perahu yang sangat besar. Keduanya harus selesai dilihat sebelum matahari terbit. Sangkuriang menyanggupi permintaan Dayang Sumbi untuk membuat bendungan dan perahu. Sangkuriang dibantu kekuatan gaib. Dayang Sumbi yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta warga untuk membuat suasana seolah matahari sudah terbit. Sangkuriang akhirnya gagal dan merasa kecewa. Kemudian menendang perahu besar tersebut yang dibuatnya hingga terbalik. Sinopsis Prabu Watugunung. Pada zaman dahulu, hidup seorang Giriswara atau sang penguasa sebuah gunung yang merupakan seorang raja ternama dan memiliki dua istri dengan rupa yang sangat cantik bernama Sinta dan Landep. Pada suatu ketika, Sinta merasa berbahagia dengan firasat yang baik karena ia akan segera melahirkan seorang putra. Tidak lama kemudian, Sinta merasakan bahwa ia akan segera melahirkan. Dengan bantuan Sang Brahma, bayi itu lahir dengan bobot yang besar, nyaris seperti raksasa dan diberi nama Watugunung. Pada suatu hari, sang anak memiliki sikap yang buruk dan merepotkan, sehingga membuat Sinta dan Landep kewalahan. Sang anak pun mengancam, bahkan kemudian kabur. Dan menjelang dewasa, ketika ia mengembara, Watugunung mendapatkan informasi bahwa di suatu gunung terdapat dua perempuan cantik yang kemudian ia nikahi. Kedua perempuan itu tidak lain tidak bukan merupakan ibu kandungnya sendiri. Tersadar akan hal itu, Sinta dan Landep memilih untuk berpisah dengan Watugunung. Dengan mengiming-iming kesepakatan baru, hal tersebut membuat Watugunung berperang dengan Wisnu untuk memperebutkan Nawang Ratih. Namun kejadian tersebut menjadi ajal bagi Watugunung karena ia tewas mati di tangan Wisnu. Sinopsis Oedipus. Pada zaman dahulu, di awal bangsa Yunani, terdapat seorang raja yang diramal akan mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Kemudian menggauli ibu kandungnya sendiri. Untuk menghindari hal tersebut, sang ratu menugaskan kepada bawahannya untuk segera membunuh anaknya. Namun anak tersebut tidak jadi dibunuh, namun diserahkan kepada sang pengembala. Beranjak dewasa, Oedipus juga diramal bahwa ia akan membunuh ayah kandungnya. Dan untuk menghindari hal ini, dia pergi ke Tebes. Selama perjalanannya, ia sampai di Poscis, sebuah tempat di mana tiga jalan bertemu. Dia menjumpai seorang raja bersama para pelayannya, yang akhirnya membuatnya berkelahi dengan mereka, lalu ia membunuh raja tersebut. Terkecuali seorang budak yang berhasil melarikan diri. Oedipus pun tidak sadar bahwa sang raja yang telah dibunuhnya adalah ayah kandungnya sendiri. Singkat cerita, untuk membebaskan sebuah kota, ia diberi tantangan dengan diberikan teka-teki. Oedipus pun dipandang sebagai pahlawan dan diangkat menjadi raja. Ia pun akhirnya menikahi istri sang raja, ibu kandungnya sendiri. Usut demi usut, wanita tersebut mati dengan cara bunuh diri dan Oedipus pun tidak terima dengan hal itu, kemudian membabi buta berkelana tanpa arah sembari mengutuk. Perbandingan cerita Sangkuriang, Prabu Watugunung dan Oedipus. Ketiganya memiliki tema yang sama, yaitu cinta yang terlarang dan sama-sama memiliki alur yang campuran. Namun terdapat beberapa perbedaan seperti pada latar tempat. Latar tempat di cerita Sangkuriang terdapat pedesaan dan hutan, dan latar tempat Prabu Watugunung terdapat kerajaan dan gunung, dan latar tempat Oedipus yaitu kerajaan dan gubuk. Adapun perbedaan lainnya bisa dilihat tokoh penokohan.
Tokoh penokohan pada cerita Sangkuriang yaitu Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Dan tokoh penokohan cerita Prabu Watugunung adalah Prabu Watugunung, Sinta, dan Landep. Dan tokoh penokohan cerita Oedipus adalah Pelamal dan Oedipus dan Raja dan Ratu.